Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan jika pada hari ini kita dapat kembali mengikuti Mana Rema. Dan kiranya firman Tuhan yang nantinya kita dengar dapat menjadi dasar dan dalam menjalani kehidupan dari pagi hingga malam nanti. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih buat pagi indah yang Engkau jadikan di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan tetap berikan hikmat, akal budi, dan pengurapan untuk kami boleh dimengertikan melalui kebenaran firman Tuhan, agar kami bisa melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan hari ini saya beri topik menjadi bijak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara kata bijak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepandaian menggunakan akal budinya, pengalaman, dan pengetahuannya, atau kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Seseorang yang bijaksana adalah seseorang yang mampu memikirkan dengan cermat dan hati-hati, tidak hanya melihat situasi dari satu sudut pandang, dan memiliki kemampuan untuk menjawab pertanyaan atau menghadapi kesulitan dengan memikirkan yang tajam dan pengertian yang dalam. Dalam Alkitab juga berbicara tentang bijaksana. Kalau kita baca di dalam Amsal 19 ayat 20 berbunyi demikian. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di kemudian hari. Kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita agar bersedia mendengarkan nasihat dan didikan dari orang bijak atau orang yang lebih berpengalaman. Sebab melalui nasihat dan didikan, maka kita akan berkembang menjadi pribadi yang lebih bijaksana di masa depan. Namun untuk mendengar dan menerima didikan tidaklah mudah. Seringkali orang salah memahami, sehingga tidak sedikit menimbulkan ketersinggungan karena menganggap diri direndahkan atau diungkap kelemahannya. Padahal jika kita menyadari tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Itulah alasan mengapa kita memerlukan nasihat dan teguran. Agar kita dapat merespon dengan tepat setiap nasihat dan setiap teguran dari orang lain, maka dibutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati sebagai modal dalam memahami dan mengerti setiap nasihat dan didikan, sehingga dapat membawa hidup kita lebih tinggi dari posisi saat ini, berkembang menjadi pribadi yang lebih bijaksana di masa depan. Setiap nasihat dan didikan tidak akan menghancurkan hidup kita atau membuat diri rendah, tetapi menjadikan hidup lebih bijaksana. Kebijaksanaan membantu orang percaya untuk membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam hidup sehari-hari, seringkali kita menghadapi berbagai pilihan dan tantangan, dan kebijaksanaan memberikan kemampuan untuk memilih dengan hati yang bijak dan dengan pandangan yang lebih luas. Perspektif kebenaran firman Tuhan dapat diperoleh dari orang-orang yang memberi dirinya terhadap nasihat dan teguran. Kebijaksanaan membantu orang percaya untuk memahami dan menjalankan prinsip-prinsip Alkitab. Melalui kebijaksanaan, mereka dapat mengenali suara Tuhan dalam hidup mereka dan memilih jalan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, jika kita baca di dalam Amsal 12 ayat yang pertama dikatakan demikian. Siapa yang mengasihi didikan, mengasihi pengetahuan, tetapi siapa yang benci kepada teguran adalah bodoh.
Orang yang mengasihi didikan dan teguran adalah bijaksana. Teguran membantu kita memperbaiki jalan hidup dan bertumbuh dalam pengertian yang lebih baik. Dan ciri orang yang bijaksana adalah suka dengan didikan dan juga teguran. Untuk itu, berikan hati dan telinga kita terhadap nasihat dan teguran dari orang-orang bijak yang dipakai oleh Tuhan yang berada di sekeliling kita. Mungkin mereka adalah suami kita, istri kita, orang tua kita, pimpinan kita, atau sahabat kita. Mereka menasihati dan menegur kita pastinya memiliki keinginan agar diri kita menjadi lebih baik. Karena melakukannya dengan dasar kasih. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini itu boleh menjadi berkat bagi kita semua, sehingga kita senantiasa hidup menyenangkan dan memperkenankan hati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajar ya Tuhan untuk kami senantiasa memberikan hati dan telinga kami terhadap nasihat dan teguran, sehingga kehidupan kami semakin hari semakin berkenan, semakin hari semakin benar di hadapan Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, itu boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Terima kasih ya Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.